Bu, perutku sakit sekali. Bisa tolong panggilkan ambulans untukku? Jiahe. Angkat teleponnya. Jiahe. Ada apa? Sayang, aku jatuh dan nabrak perutku. Bisa panggilkan ambulans untukku? Perutku benar-benar sakit. Ji Yingning, bukan maksudku kasar, tapi kamu kenapa sih? Gimana bisa jatuh cuma di rumah istirahat? Sayang, sekali lagi ya. Aku sibuk, panggil ambulans sendiri. Sayang. Sayang. Mei, kamu gila ya? Kalau ini beneran sampai ada yang mati, masa percobaan promosi jahe bisa hancur? Sudah hampir subuh, bagaimana kalau tetangga lihat? Yingning, tahan sebentar lagi, aku akan panggil ambulans sekarang. Dia sama sekali tidak boleh mati di rumah kita. Kalau tidak, kita akan dapat masalah besar. Halo, ini ambulans? Dokter, bagaimana kondisi menantuku? Pasien dibawa ke sini terlalu terlambat. Kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Ya ampun. Kasihan menantuku dan cucuku. Ini semua salahku. Aku tidak merawat mereka dengan baik. Pasien mengalami pendarahan hebat saat keguguran. Dia tidak akan bisa hamil lagi. Sebaiknya kamu fokus menghibur pasiennya. Apa? Dia tidak bisa punya anak? Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Jiahe sedang berada di titik kritis untuk promosinya. Kita tidak bisa biarkan Ji Yingning bikin keributan di rumah sakit. Tenangkan dia dulu, bujuk dia pulang, baru kita lihat nanti. Telepon Anjahe. Bilang padanya, aku ingin bercerai. Yingning, kamu tidak boleh gegabah soal perceraian. Kamu seorang wanita dengan anak dan tidak punya penghasilan. Tanpa Jiahe, bagaimana kamu akan bertahan hidup? Anjiahe sudah memukul dan menghinaku selama bertahun-tahun ini. Hidup seperti ini, aku sudah tidak tahan lagi. Ya, Kalian jahat. Kalian semua ngerjain ibu. Anakku adalah batas terakhirku. Aku tahan selama 4 tahun, semuanya demi Sin-Sin. Aku tahu betul betapa pentingnya keluarga yang utuh bagi perkembangan seorang anak. Tapi ibu mendengarkan tukang ramal itu dan menyakiti Sin-Sin. Aku tidak akan membiarkan Sin-Sin tumbuh besar di lingkungan seperti ini. Mei, katakan sesuatu pada menantumu. Yingning, aku salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan tukang ramal itu. Tolong jangan bercerai. Aku tidak akan seperti ini lagi. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu bercerai, kamu nggak punya penghasilan, nggak punya rumah. Kamu bahkan nggak akan dapat hak asuh Sin-Sin. Coba jalani saja dengan Jiahe. Mulai sekarang, kalau dia berani ngerjain kamu lagi, aku yang akan belain kamu. Yingning, mulai sekarang semua pekerjaan rumah tangga aku yang urus. Kamu fokus aja buat sembuh ya. Ayo pulang yuk, aku akan rawat kamu baik-baik. Oke. Ayo kita pergi. Nyonya Ji, ini adalah sertifikat kepemilikan untuk unit 91, Jingxiu Jiayuan. Tim renovasi sudah menyiapkan semuanya. Semuanya akan siap sebelum kamu pindah besok. Nona, kamu tinggal di lantai 9, kamu kurang beruntung. Keluarga di seberangmu itu parah, selalu bertengkar dan memukuli menantu perempuannya. Si menantu yang malang itu hidupnya sangat menyedihkan dan dapat ibu mertua seperti itu selalu dijahati olehnya. Bulan lalu saja, ambulans sudah datang beberapa kali. Mereka bikin seluruh kompleks jadi sengsara. Terima kasih. Wanita itu, kok wajahnya kayak familiar ya? Wanita ini persis seperti menantu perempuan di lantai atas. Ayo kerja sekarang. Selama kamu di rumah sakit beberapa hari ini tidak ada yang mengerjakan pekerjaan rumah. Lantainya kotor sekali. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Bukannya kamu yang suruh aku istirahat dan pulih di rumah? Terus kenapa kalau baru keluar? Kamu saja tidak bisa memberiku cucu laki-laki. Masih mengharap aku melayanimu?
Hah? Kamu pikir menikah masuk keluargaan membuatmu jadi nyonya muda? Kalau bukan karena Jiahe sedang dalam peninjauan untuk promosi dan skandal keluarga jadi masalah, aku tidak peduli kalau kamu mati sekalipun. Sekarang cepat masak, cuci baju, pel lantai, dan bersihkan rumah. Apa? Tidak mau makan? Mei, lihat, kita sibuk makan sendiri, sampai lupa menyisakan makanan untuk Yingning dan Xin. Ayah, aku tidak enak badan. Botol obat di atas meja itu, bisa tolong ambilkan untukku? Yingning, bukan aku tidak mau membantumu. Tapi kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu harus lebih banyak olahraga. Mengambil air dan obat juga bentuk olahraga, kan? Aku sudah tua sekarang. Aku tidak sanggup. Tolong, mengertilah. Jangan lihat aku seperti itu. Aku hanya bercanda denganmu di rumah sakit. Kamu sungguh-sungguh menganggapnya serius. Kalau bukan karena anakku sedang di titik kritis untuk promosinya, dan perceraian bukan pilihan, aku tidak akan pernah mengatakan hal-hal tidak tulus itu. Apa? Maksudku, aku hanya mengatakan hal-hal baik itu untuk menipumu agar kembali. Kalau tidak, kalau kamu bercerai, promosi anakku menjadi wakil presiden akan hancur berantakan. Bagaimana kalian semua bisa melakukan ini padaku? Tidak bisakah kamu melihat kenyataannya? Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang lemah dan tidak berguna. Mengganggumu adalah membantumu. Ayah. Ayah. Ibu. Kenapa? Aku akan ambilkan obatmu. Ji Yingning. Dia tidak di rumah mengerjakan tugasnya. Berdandan seperti ini, mau pergi kemana dia? Mobilnya bagus sekali. Ji Yingning seumur hidup belum pernah lihat yang seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa naik mobil itu? Aku pasti sudah tua dan mulai berhalusinasi. Salah lihat orang. Nak, kenapa pulangnya selarut ini? Aku sedang di titik kritis untuk promosi, harus menemani klien dan atasan. Kamu juga nggak akan ngerti kalau aku jelasin. Kamu istirahat saja. Klien? Aku kan ayahnya Xin. Kenapa segitu gugupnya? Takut aku memukulnya. Aku mau cerai. Yingning. Aku kerja keras menafkahi kamu. Kamu masih belum puas? Yingning. Suara apa itu? Wajahnya kok familiar? Jangan-jangan menantu tetangga itu. Yingning? Halo, aku baru pindah di sebelah. Cuman mau menyapa, Pak. Ini sedikit hadiah selamat tinggal untuk Bapak. Terima kasih. Aku tadi di rumah, dan kayaknya aku dengar ada yang teriak minta tolong dari rumah Bapak. Perlu bantuan? Tidak usah, maaf ya. Anjing saya baru saja mengacak-acak rumah. Aku sedang memarahinya. Oh ya? Sebenarnya aku pernah belajar pelatihan anjing khusus untuk memelihara hewan peliharaan. Mungkin boleh aku lihat keadaannya? Ya, Pak, sudah tidak apa-apa sekarang. Anjing saya sudah dihukum. Ada keperluan lain? Kalau begitu, tidak akan saya ganggu lagi. Tolong. Ribut-ribut apa ini?
Ini tengah malam, biar orang tidur. Ibu, Ji Yingning, dengar ya, aku serius. Suami sendiri aja nggak bisa kau buat senang. Memang pantas kau dapat. Terima aja. Nak, kecilkan suaramu. Ini tengah malam. Jangan ganggu tetangga. ibu, ibu, Ada inspirasi? Enggak. Soalnya kamu belum masuk ke dalam pola pikir si pembunuh. Kalau kamu benar-benar masuk ke karakternya, pasti kamu akan dapat inspirasi. Ayah, ku mohon, berhenti memukul ibu. Kamu teriak-teriak buat apa? Pak Li. Upacara promosi besok. Kau harus buat kesan yang bagus. Baik Pak Li, jangan khawatir. Aku pasti akan buat kesan yang bagus. Bagus. Nona Ji, memang benar ada kekerasan dalam rumah tangga di sebelah, tapi mereka sangat hati-hati. Aku belum melihat tanda-tanda jelas penyiksaan. Awasi baik-baik situasi di seberang lorong. Di saat yang sama, percepat pencarian untuk Yingning. Soal urusan orang lain akan kita urus setelah kita temukan Yingning. Dimengerti. Ibu dan aku sudah siap semua. ayah, apa ayah lihat gaun yang disiapkan Jiahe untukku kemarin? Yingning, dengar ya, kamu cuman ibu rumah tangga. Ngapain berdandan menor-menor gini? Gaunnya sudah aku berikan ke orang lain. Diberikan ke orang lain? Nada bicaramu seperti apa? Baju yang dibeli anakku untukmu, itu kan barang keluargaan. Apa aku tidak boleh mengurus barang keluargaan? Jadi baju-bajunya sudah ayah berikan? Terus aku mau pakai apa ke pesta nanti? Kamu tidak punya baju, tidak bisa cari sendiri. Kenapa keluarga kami bisa dapat orang seperti kamu ini? Masa kamu pantas dapat gaun semahal itu? Barang murahan ini, cocok banget buat kamu. Pakai ini saja. Ji Yingning, baju yang sudah kusiapkan untukmu di mana? Kamu malah muncul dengan pakaian seperti ini untuk mempermalukanku? Sebelum ada yang melihatmu, pulang dan ganti baju. Ayah dan ibu yang menyuruhku pakai ini. Berani-beraninya kamu membantah, beraninya kamu melawanku. Kenapa keluarga kami bisa mendapat menantu perempuan memalukan sepertimu? Aku bilang 1, kamu balas 10. Yingning, kamu cuman ibu rumah tangga. Kapan lagi kamu dapat kesempatan untuk menghadiri pesta besar seperti ini? Kami mengizinkanmu datang, dan kamu malah tidak menghargainya. Mau cari muka di sini. Kalian semua diam. Upacara promosi hari ini tidak boleh ada masalah. Yingning, di depan banyak orang, membantah orang tuaku adalah kesalahanmu. Minta maaf pada ibu dan ayah sekarang. Nona Ji, orang kami akhirnya menemukan lokasi kakakmu. Dia sedang menghadiri upacara promosi untuk An Jiahe di grup Xingyao. Investigasi kami menemukan bahwa An Jiahe telah melakukan kekerasan pada Nona Ji dalam jangka panjang. Keluargaan berani memperlakukan Yingning seperti ini, aku akan membuatmu membayarnya. Kamu dengar itu? Anakku menyuruhmu untuk minta maaf pada kami. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Yang seharusnya Anda minta maaf adalah kalian. Ngapa aku harus minta maaf sama kamu? Ji Yingning, nggak ada yang bakal ngebela kamu di sini. Emangnya ngeluh-ngeluh gitu ada gunanya? Kalian orang-orang dari keluargaan sehari-hari cuman mukul dan nyakitin aku. Hidup kayak gini, aku udah nggak tahan lagi. Yingning,
Yingning. Ini aku kakakmu. Kak, akhirnya aku ketemu lagi sama kamu. Gimana kabar kamu selama ini? Ini salahku. Aku datangnya terlalu telat. Aku bakal pastiin keluargaan. Bayar konsekuensinya. Selama bertahun-tahun ini, cara keluargaan ngehinain kamu, aku tahu semuanya. Jangan khawatir, apa yang keluargaan utang ke kamu, aku bakal bikin mereka bayar balik dengan bunga. Nak, ada apa dengan Ji Yingning hari ini? Dia berani-beraninya membentak kita. Betul, Nak. Ji Yingning hari ini berani sekali membantahku seperti itu. Nanti kamu harus membalasnya untukku. Iya, Bu. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Berani-beraninya kamu menyakiti adikku. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Ji Yingning, kamu pikir karena sudah berdandan rapi, kamu bisa menghadiri pesta dengan bermartabat? Jadi kamu tidak akan mempermalukan keluargaan lagi, begitu? Aku sarankan kamu meminta maaf kepada kami dengan baik. Sudah berdandan rapi pun, kamu tidak bisa menyembunyikan wajahmu yang menyedihkan itu. Kamu bahkan berani membentakku di depan umum. Kecuali kamu berlutut dan memohon padaku hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jo, begini caranya mereka biasanya menindas Yingning. Kamu mau aku minta maaf? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kamu. Aku ini ibu mertuamu. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Nak, bela aku. Ji Yingning, di acara seperti ini, sebaiknya kamu bersikap baik. Minta maaf sekarang, atau kamu akan menyesal. Kenapa Ji Yingning begitu berani hari ini? Ji Yingning, kamu pembawa sial. Kamu berani melawan anakku, kamu akan membayarnya. Kamu berani melawan anakku, kamu akan menyesal. Beraninya kamu memukulku. Ibu mertua yang kejam, kamu pantas mati. Anak-anak, tolong aku cepat. Ji Yingning sudah gila. Bagaimana Ji Yingning bisa sekuat ini? Ji Yingning, lepaskan ibuku sekarang. Ji Yingning, bagaimana bisa kamu sekejam ini? Mei E adalah ibu mertuamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan orang tua dengan kekerasan seperti ini? Iya. Benci apa yang kamu punya terhadap ibu mertuamu sampai harus melakukan kekejaman seperti ini? Aku tidak punya ibu mertua yang kejam sepertimu. Kamu menyiksa menantu dan cucumu setiap hari, dan sengaja menyebabkan keguguran menantumu. Ibu mertua yang kejam sepertimu adalah orang yang tidak mungkin aku hubungi. Ji Yingning, jangan mendekatiku, atau aku tidak akan lagi bersikap sopan. Ada apa buru-buru? Aku belum selesai. Anjinggo, usiamu hampir 70 tahun, masih saja tidak bisa menjaga kelakuanmu? Memang benar kata orang, seperti bapak, seperti anak. Bapak yang selingkuh melahirkan anak yang selingkuh. Apa? Anjing gua, berani-beraninya kau selingkuh di belakangku? Mei E, dia bohong. Aku tidak melakukannya. Suamimu yang hebat bukan cuma selingkuh. Dia mengambil semua tabunganmu dan memberikannya ke selingkuhannya. Kau, sang istri sah, hidupmu lebih buruk daripada wanita lain itu. Dasar brengsek, kau pakai tabunganku untuk menghidupi selingkuhanmu. Mulai hari ini keluar dari keluargaan. Tanpa izinku, jangan kau injakan kakimu di rumah ini. Wang Mei E, dengan sikapmu yang jahat dan kasar itu, aku sudah muak denganmu sejak lama. Dan sekarang kau coba usir aku dari rumahku sendiri? Kau, hak apa yang kau punya untuk mengusirku? Pak An, para eksekutif akan segera tiba. Kalau begini terus, promosimu... Sungguh pertarungan sengit, tapi belum selesai. Ji Yingning, jangan kau lancang. Hari ini adalah perayaan promosiku. Kalau kau merusaknya untukku, kau akan menanggung akibatnya. Aku yang menanggung akibatnya? Aku ingin lihat bagaimana caramu membuatku menanggung akibat. Kau sebentar lagi akan jadi tunawisma, hidup di jalanan. Dan kau masih memikirkan promosi? Ji Yingning, kamu ngomong apaan sih? Masa iya kita bisa kehilangan rumah? Nama ini. Tanda tangannya jelas banget. Siapa yang jual rumahnya ya? Anjahe. Kamu yang jual rumahnya? Atau kamu?
Ancinggo. Aku nggak nyangka ayahnya Direktur An ternyata orang kayak gitu. Habis-habisin harta keluarga buat selingkuhan. Malu banget kan? Iya, dia mempermalukan seluruh keluargaan. Anak palsu, ini palsu. Sudah. Ji Yingning, kamu mau apa? Berani-beraninya kamu menjelek-jelekan keluargaan? Aku menjelekkan kalian? Kamu terlalu tinggi menganggap dirimu. Kamu minta dipukul lagi. Kamu pikir bisa? Kamu berani pukul aku? Kamu pukul aku? Ya aku pukul kamu. Perlu janji dulu? Anjiahe. Aku nggak tahu. Kalau bukti ini aku sebarkan, upacara kenaikan jabatanmu bisa berubah jadi pemecatan. Kau menyelidikiku? Memang kenapa kalau aku melakukannya? Aku cuma mau kau lihat betapa menjijikannya dirimu yang sebenarnya. Tubuh, anggota badan. Cedera parah di banyak tempat. Semua yang kau lakukan padaku selama bertahun-tahun sama saja dengan pembunuhan. Ya Tuhan, ini bukan pernikahan, ini murni kebencian. Ji Yingning, apa kau sudah gila? Para eksekutif dari grup Xingyao akan tiba sebentar lagi. Kalau kau berani menggagalkan rencana promosiku, aku takkan membiarkanmu lolos. Takkan biarkan aku lolos? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Aku sudah menyerahkan semua bukti ini ke para eksekutif grup dan ke polisi. Rencana promosimu sudah tamat. Seluruh keluargamu, keluargaan bisa bersiap-siap tidur di bawah jembatan. Tidak, kau bohong. Tuan Li. Anjiahe, seseorang yang melakukan pergaulan bebas dan kekerasan dalam rumah tangga, bukanlah orang yang diinginkan perusahaan kami. Kau dipecat. Kerusakan reputasi yang kau sebabkan pada perusahaan akan menjadi dasar untuk kemungkinan tindakan hukum. Tuan Li. Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Yingning, aku akan membunuhmu. Berhenti. Anjiahe, setelah diverifikasi, kau dicurigai melakukan KDRT dan penganiayaan dengan sengaja. Kau perlu ikut dengan kami. Bawa dia pergi. Ibu, ayah, suruh Song Yue selamatkan aku cepat. Aku tidak mau masuk penjara. Ji Yingning, aku takkan membiarkan ini berlalu. Ko? Saya kau boleh menyiksaku? Kau sudah tamat. Alan, segera beritahu semua perusahaan di Yuncheng. Siapapun yang berani mempekerjakan orang dari keluargaan berarti melawanku dan grup Xingyao. Aku akan blacklist semua orang dari keluargaan. Baik, Nona Ji. Kak, aku baik-baik saja. Cuma Sin-Sin sendirian di rumah. Aku khawatir. Ayo kita jemput dia sekarang, ya? Jangan khawatir, Yingning. Sin-Sin akan baik-baik saja. Rumah keluargaan sekarang ada di tanganmu. Setelah semuanya selesai, kalau kamu mau kembali, kamu bisa kembali. Kalau tidak mau, aku akan belikan kamu yang baru. Rumah dia itu hanya awalnya saja. Semua penderitaan yang kamu alami selama ini akan kubalas dengan bunga yang setimpal. Nak, kamu baik-baik saja? Bu, jangan khawatir. Selama ada aku di sini, apa yang bisa terjadi? Xiao Yue, terima kasih sudah menolongku keluar. Soal mencari pekerjaan, aku mungkin perlu merepotkanmu lagi. Jiahe, kamu adalah orang yang paling kucintai. Perasaanku padamu, kamu tahu itu. Masalahmu adalah masalahku. Ji Yingning itu berani sekali memperlakukanmu seperti itu. Aku akan membuatnya berlutut meminta maaf padamu. Bagus. Aku akan membuatnya berharap dia mati saja. Aku akan pastikan dia tahu apa yang terjadi kalau kamu melawan kami. Keluarga Song bukan yang teratas di Yuncheng, tapi kami masih punya pengaruh yang harus diperhitungkan. Pekerjaanku di grup Xingyao gagal. Aku harus mengandalkan Song Yue sekarang untuk mencari jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku akan buat Ji Yingning membayar. Yue kita yang cakap. Tidak seperti pengincar harta itu, Ji Yingning. Dia benar-benar coba hancurkan keluarga kita. Nah, kamu harus cepat-cepat cerai pengincar harta itu. Aku tahu, Bu. Mulai sekarang, ini rumahmu.
Jadi, Yingning tinggal tepat di sebelah rumahku selama ini. Dia sangat dekat. Kamu tinggal di lantai 9? Itu sial banget. Keluarga di seberangmu, mereka kejam. Selalu bertengkar, memukul menantu perempuannya. Selama ini Yingning pergi, dia menderita banget. An Jiahe, keluarga An. Aku tidak akan biarkan kamu lolos dari ini. Song Yue, terima kasih banyak untuk hari ini. Datang ke rumah, aku akan minta ibuku masakin makanan favoritmu. Kalian pergi dulu saja. Aku akan urus masalah dengan keluarga An. Ji Yingning, kamu berani kembali? Bukankah ini istri yang tidak berguna? Waktu yang tepat. Jiahe, biar aku ajar pengincar harta ini pelajaran untukmu. Kamu pukul aku? Lihat jalanmu. Kamu pantas dipukul. Rumah ini sekarang milikku. Kalau berani masuk tanpa izin, aku panggil polisi. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Siapa yang mau kamu takutin dengan selembar kertas? Ini rumahku. Beraninya kamu mengusir kami. Ji Yingning, kamu tidak punya malu. Bagaimana bisa kamu memanfaatkan kami? Membujuk ayah mertuamu menjual rumah lalu beli sendiri, kamu bahkan belum bercerai dari anakku. Ini harta bersama pernikahanmu. Rumah ini milik keluarga kami. Kami masuk. Mau apa kamu? Betul. Ini milik kamu dan anakku, harta bersama. Jadi sekarang jadi milik keluarga An. Dasar kamu, berani-beraninya mencuri rumah keluarga kami. Mau dipukul lagi ya, akan kusuruh anakku memukulmu sampai mati. Ji Yingning, berani-beraninya menipu keluarga An untuk merebut rumah? Aku akan cambuk kamu sampai mati. Kecilkan suaramu. Jangan sampai tetangga dengar seperti waktu lalu. Jadi begini caranya kamu menganiaya kakakku di rumahmu sendiri. Jangan khawatir, Bu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu berani memukulku? Aku cuma membalas perbuatanmu. Kan kamu yang mulai duluan. Lepaskan anakku. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya sakit. Sampai giliranmu yang ditampar. Mereka, kalau begitu si anak kena tampar dan si nenek juga kena lagi. Sekarang kalian bisa pergi. Jiahe, kecilkan suara, keras sekali. Ji Yingning, kamu gila. Kau sudah gila, Ji Yingning. Tante, paman, Jiahe. Kalian berdua baik-baik saja? Kau bawa orang ke rumah keluargaan? Ji Yingning, kau harus minta maaf pada kami sekarang juga. Orang-orangku sudah dalam perjalanan. Mereka sudah di depan pintu. Ji Yingning, kau tamat. Ji Yingning, kau yang bikin Jiahe dipecat, dan sekarang kau berani kembali untuk mengganggu paman dan tante? Sebagai menantu keluargaan, bagaimana kau bisa menghadapi mereka? An Jiahe, kalau kau tidak pergi sekarang, flash drive ini yang berisi bukti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tanggamu akan diketahui seluruh dunia. Kalau itu terjadi keluargaan, tidak hanya akan dipermalukan di Yuncheng. Ji Yingning,
Kau berani mengancamku dengan ini? Song Yue, ambil flash drive itu darinya sekarang. Lihat saja bagaimana dia mengancamku nanti. Ji Yingning, berhenti membual. Kau cuman ibu rumah tangga yang bisa masak. Hak apa yang kau punya untuk menantangku? Hari ini akan kutunjukkan padamu kekuatan keluarga Song. Para pria di belakangmu semua adalah mantan pasukan khusus yang kusewa. Tangkap dia. Mau cari masalah? Esa! Giliranmu. Lepaskan. Ayahku adalah pengusaha terkenal di Yuncheng. Kalau kamu berani menyentuhku, dia pasti akan membalaskan dendamku. Baiklah, mau balas dendam? Silakan. Gampang sekali menakutinya. Belum mau pergi? Kalau tidak, kalianlah yang berikutnya. Yang nggak ada terbaring di sini. Tidak, kami akan pergi sekarang juga. Jangan pukul kami. Keputusan yang bijak. Ada apa ini? Sejak kapan Ji Yingning jadi sekeras itu? Pasti ada yang tidak beres dengan Ji Yingning. Dia tidak pernah berani membuka mulut sebelumnya. Tapi sekarang dia bisa berkelahi seperti itu? Ada sesuatu yang mencurigakan. Mungkinkah dia bukan Ji Yingning yang asli? Tunggu. Dia bukan Ji Yingning? Kak, aku sangat merindukanmu. Aku ingat sekarang. Ji Yingning punya saudara kembar. Kudengar dia kabur dari pernikahannya dan tidak pernah kembali. Kukira dia sudah lama meninggal. Jadi kalau dilihat sekarang, mungkinkah dia yang membantu Ji Yingning? Nak, kamu bilang orang ini bukan Ji Yingning, adiknya? Kalau benar begitu, kita dalam masalah. Bagaimana ini, Nak? Di tangan Ji Yingning ada bekas luka yang kubuat sendiri. Kalau kita lihat sendiri, kita akan tahu pasti siapa dia. Yingning, makanlah. Kau sudah menderita selama ini. Kak, semuanya sudah berlalu. Sekarang, denganmu dan Xingxin. Mulai sekarang kita akan bersama, hidup dengan baik. Kak, ini Anjahe. Halo? Ada apa? Yingning, aku tahu aku sudah bersalah padamu. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Mari kita bercerai. Kita tanda tangani suratnya besok. Baik. Aku akan datang tepat waktu. Kak, aku akhirnya bisa bercerai. Yingning, keluarga An sudah tidak punya tempat tinggal sekarang. Mereka hanya bisa tinggal di rumah Song Yue. Aku khawatir mereka akan menyusahkanmu. Mungkin lebih baik aku yang pergi saja. Tidak apa-apa. Hanya untuk menandatangani surat cerai, aku bisa pergi sendiri. Lagi pula, aku khawatir keluarga An akan mengetahui statusmu yang terpandang. Nanti malah akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kak, jangan khawatir. Tunggu saja aku di lantai bawah. Kalau ada masalah, pasti akan aku hubungi. Baik, kalau begitu kamu harus hati-hati. Ingat kalau ada apa-apa, telepon aku segera. Tenang saja. Anjahe, cepat keluarkan surat cerainya. Keluarkan, aku mau menandatanganinya sekarang juga. Yingning, kamu duduk dan istirahat sebentar. Aku akan ambil sekarang juga. Yingning, minum air dan istirahatlah.
Kita semua keluarga. Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku akan segera mengetahuinya. Kamu lagi ngapain? Jadi kamu memang Ji Yingning. Jadi dia mau lihat bekas luka di lenganku ini. Siapa sangka, ternyata adalah bekas tusukan pisau akibat kekerasan Anjiahe. Sekarang malah jadi alat buat mereka mengenali aku. Dasar pemalas. Mengiris sayur aja nggak becus. Gimana mau makan kalau makanannya belepotan darah? Aku nggak sengaja. Sengaja atau enggak, aku nggak peduli. Mengiris sayur aja nggak becus. Kamu pantas diberi pelajaran. Jadi kamu memang punya niat jahat. Jadi kamu memang Ji Yingning. Terus kenapa bisa berubah sebesar ini? Kenapa aku nggak boleh hidup seperti anjing di bawah intimidasi kalian? Aku sudah muak. Hari ini aku minta cerai. Jangan mimpi. Kalau Ji Yingning bisa menyiapkan uang sebanyak itu untuk beli rumah keluarga kita, pasti dia punya banyak uang sekarang. Aku harus merebut uang itu. Hari ini aku mau lihat perjanjiannya. Aku cuma kasih waktu setengah jam terakhir. Mereka berani menyentuhmu. Kak, itu yang sebenarnya terjadi. Yingning, sejak kamu keguguran, kamu belum sepenuhnya pulih. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Serahkan urusan dengan keluargaan padaku. Alan, antarkan Yingning pulang untuk beristirahat. Cari dokter terbaik untuk membantu kakakku memulihkan diri. Ya. Kak, begitu kamu sudah di atas sana, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Aku takut. Jangan khawatir. Kamu dan Alan pulang dan istirahatlah. Aku akan mencarimu setelah selesai di sini. Nona Ji, mari ya. Lihat, sudah kubilang kan, di dunia ini tidak ada dua orang yang persis sama. Kakak Ji Yingning sudah bertahun-tahun tidak kembali. Pasti dia sudah lama meninggal. Sekarang setelah kita mengujinya, semuanya jadi berantakan kan? Sekarang dia malah mendesak untuk bercerai. Bagaimana caranya kita bisa dapatkan rumah kita kembali? Bukan salah kita, tahu. Ji Yingning akhir-akhir ini berubah banget. Mungkinkah dia benar-benar berubah pikiran? Sejak Ji Yingning menikah dengan Jiahe, kita selalu menindasnya. Sekarang dia keguguran, dan Jiahe sudah tidak menginginkannya lagi. Siapapun akan jadi gila kalau jadi dia. Wajar kalau dia tidak mau terus-terusan ditindas. Dasar orang tua, hati-hati bicaramu. Apa maksudmu menindasnya? Dia harusnya bersyukur bisa menikah dengan Jiahe. Dia harusnya berterima kasih. Dia harusnya bekerja untuk keluargaan kita sampai jari-jarinya habis terkikis. Dia punya hak apa untuk merasa dizalimi? Dia punya hak apa untuk mengeluh? Tidak, kita harus cari akal. Meskipun mereka bercerai, kita harus dapatkan hak asuh An Xingxin. Begitu, Ji Yingning tidak akan pernah lepas dari cengkeraman kita. Benar. Anak kita pintar sekali, Ji Yingning. Sangat melindungi An Xingxin. Dia pasti tidak tega melihat gadis kecil itu menderita, kan? Kalau begitu kita tinggal. Manfaatkan An Xingxin untuk dapatkan uang dari Ji Yingning. Pada akhirnya, kita akan buat dia menyerahkan rumah itu pada kita. Betul, nanti kalau Ji Yingning rindu anaknya, dia akan harus bersujud memohon pada kita untuk bisa melihat anak itu. Tidak perlu menunggu. Yingning, bukankah kamu selalu ingin bercerai? Asal kamu tanda tangani perjanjian ini, serahkan Xingxin kepada keluargaan, aku akan setuju untuk bercerai. Keluargaan kalian benar-benar sudah memikirkan semuanya. Kalian mau aku menanggung hidup kalian selamanya. Mimpi kali. Ji Yingning, An Xingxin adalah anakmu. Melihat anakmu menderita, tidakkah itu menyakitkan hatimu sama sekali? Biar ku katakan, hak asuh Xingxin tidak akan pernah kuberikan padamu. Ji Yingning, setan kecil. Bahkan jika kamu ingin cerai dari anakku, kamu tetap harus memberikan anakku seorang penerus. Jangan lupa, Jiahe adalah ayah kandung Xingxin.
Terus kenapa? Pernahkah Sinsin diperlakukan dengan baik di rumah kalian selama sehari pun? Bahkan jika kita pergi ke pengadilan, hak asuh Sinsin tidak akan pernah jatuh ke tangan bangsat sepertimu. Kamu berani mengutuk aku, kurasa kamu cari pukul. Ibu, Tidak bisa menang argumen, jadi mau main kasar. Kamu benar-benar mewujudkan ketidakmaluan sampai ke tingkat tertinggi. beraninya kamu memukul ibuku? Nak, Tanganmu tidak ada bekas luka. Kamu bukan Ji Yingning. Siapa kamu sebenarnya? Tanganmu tidak ada bekas lukanya. Kamu bukan Ji Yingning. Siapa kamu? Tidak ada bekas luka di tanganmu. Kamu bukan Ji Yingning. Siapa kamu? untungnya aku sudah siap. Kak, barusan Wang Mei sengaja menumpahkan air padaku. Dia ingin memeriksa bekas lukaku. Mereka sudah curiga dengan identitasku. Kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Bekas lukanya. Apakah itu bekas luka saat Anjiahe menyiksaku dan sengaja melukai tanganku? Ji Yingning, jangan berani-berani memfitnah aku. Siapa yang menyiksamu? Perlu aku sebutkan satu persatu setiap kali kamu memukulku? Tahun pertama pernikahan kita, kamu menghantam kepalaku dengan asbak. Musim dingin berikutnya, kamu mengunciku di balkon sepanjang malam. Semua ini, aku ingat dengan jelas. Kamu pikir aku tidak punya bukti untuk memenjarakanmu? Bagaimana mungkin kamu punya bukti? Anjiahe, selama bebas bersyarat, kamu berulang kali mengancam dan melecehkan korban. Bebas bersyaratmu dicabut. Kamu harus ikut kami untuk diperiksa. Pak polisi, kalian tidak bisa menangkap anakku. Dia tidak bersalah. Pak polisi, jangan dengarkan dia. Keluargaan tidak baik. Mereka menyiksa dan memukul menantu dan cucu perempuannya. Oh, Istar menyerahkan semua bukti penyiksaanmu, beserta keterangan saksi dari tetangga, ke polisi. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bawa dia. Ibu, tidak. Pak polisi, Yingning, anakku, Yingning. Lepaskan aku, lepaskan aku, anakku. lepaskan aku. Ibu Ji, kami sudah punya putusan untuk kasus Anjiahe. Tapi karena sifat kekerasan dalam rumah tangga yang tersembunyi, bukti penyiksaan yang dia lakukan tidak cukup. Dia hanya akan ditahan selama 2 bulan. Sudah diduga, tapi memberinya hukuman masih ada gunanya. Untuk yang setelah ini, kita akan menyelesaikannya dengan dia pelan-pelan. Ya, Tante, aku akan bantu Tante lindungi Mama. Kita harus pastikan ayah yang jahat itu dihukum. Oke, Tante dan Sinsin akan lindungi Mama bersama-sama. Oke? Jadi Sinsin, kamu tahu nggak Mama pergi kemana? Mama pergi keluar bawa lukisannya. Katanya aku harus jadi anak baik di rumah nunggu Tante balik. Kamu anak baik sekali, Sinsin. Bu Ji, sepertinya dia pergi keluar cari kerja sendiri. Anda pasti Ji Yingning yang datang untuk wawancara. Melihat resume Anda 10 tahun sebagai ibu rumah tangga, Anda seharusnya melamar jadi petugas kebersihan, bukan untuk pekerjaan seperti desain grafis yang butuh inspirasi serta keahlian profesional. Selama 10 tahun itu, aku tidak pernah berhenti melukis. Aku juga selalu mengikuti tren terbaru di industri. Beri aku kesempatan, aku yakin bisa melakukannya. Saya punya keahlian dan penghargaan. Beri saya kesempatan. Saya bisa buktikan nilai saya. Iya benar. Setiap hari banyak orang datang untuk wawancara. Tidak ada yang bagus. Pergi dari sini. Jangan buang-buang waktu saya. Shen, kita ada masalah. Karya lukisan terbaru kita dilaporkan plagiat. Di internet, semua orang mengutuk kita. Mereka membanjiri kita dengan keluhan. Apa? Sial. Kenapa semua orang bilang kita plagiat? Bukankah ini karyaku? Apa yang terjadi? Kemarin semuanya baik-baik saja. Shen, direktur utama, sedang dalam perjalanan. Jika kita tidak menangani masalah plagiat ini, kita semua akan dipecat. Biar saya coba.
Apa kamu bisa memegang kuas dengan stabil? Minggir. Karya yang dituduh plagiat itu dibuat olehku. Saya bisa sediakan sketsa asli dan melisensikannya ke perusahaan. Jika kamu benar-benar bisa menyelesaikan kekacauan plagiat ini, posisi supervisor saya jadi milikmu. Halo semuanya, saya seniman asli lukisan ini, Ji Yingning. Lukisan ini sudah dilisensikan ke Chuang Mei Design sejak lama. Shen, dia benar-benar melukis ini. Luar biasa. Saya membuat ini waktu masih sekolah. Wu Shen, warganet mulai meminta maaf. Saya tahu lukisan ini sangat berarti bagi semua orang. Kamu luar biasa. Rangkaian karya ini kau melukisnya 6 tahun yang lalu, gaya dan seleramu jauh melampaui zamannya. Supervisor Shen, bolehkah saya mulai bekerja sekarang? Kamu hanya beruntung itu saja. Perusahaan sekarang membutuhkan desain sampul ilustrasi. Kamu punya waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, keluar dari sini. Baik. Kamu bisa duduk di sini. Terima kasih. Akhirnya selesai. Bagaimana mungkin? Ini pekerjaan 3 hari bagiku. Bagaimana mungkin kau menyelesaikannya dalam setengah hari? Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Bahkan jika tidak ada yang salah, kau hanya pelukis biasa. Lukisanmu tidak akan laku. Lukisan ini 500.000. Aku beli. Presiden Jiang, kontrak merger untuk Chuang Mei, setelah menandatanganinya, Anda masih harus kembali ke grup untuk rapat pemegang saham. Aku tahu. Halo, saya supervisor di sini, Shenbo. Karya-karya saya juga dijual. Halo, aku Jiang Yunci. Halo Ji Yingning, pencipta lukisan ini. 10 tahun masih terlalu lama. Dia bahkan tidak mengenaliku lagi. Oke, lukisan ini akan kubeli. 10 tahun masih terlalu lama. Dia bahkan mungkin sudah tidak mengenaliku lagi. Baiklah. Saya akan beli lukisan ini. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia cuma karyawan baru, benar-benar pemula. Tekniknya dan seleranya dua-duanya biasa saja. Mending lihat karya saya saja. Saya jamin lebih layak dikoleksi daripada karya Ji Yingning. Mundur sedikit, Nyonya Jiang, kami tidak suka orang terlalu dekat. Karakter tercermin dalam karya. Orang sepertimu mungkin tidak punya karya bagus untuk ditunjukkan. Siapa kau pikir diri kau ini? Beraninya kau bicara begitu padaku? Orang kaya tak tahu apa-apa, suka buang uang untuk sampah. Dia cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin dia bisa menyaingi keahlianku? Manajer Shen, bakat tidak dibuktikan dengan omong kosong. Karena Nyonya Jiang mengakui karya saya, artinya dia melihat kemampuan saya. Keinginan untuk bekerja sama dengan saya sangat masuk akal. Nona Ji, detail rekening bank Anda, kirim saja nanti kepada saya. Bagian keuangan akan transfer pembayarannya. Baik. Apakah dia sudah menikah? Bukankah itu wanita yang dibuang keluargaan? Sedang apa dia melukis di sini? Nona Song, apa yang membuat Nona datang sendiri hari ini? Dia sudah bercerai. Aku sudah mengajukan cerai dari Anjahe. Aku sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan keluargaan. Benar, sayang, sooner or later kamu akan dicampakkan. Sekarang Anjahe sudah tidak kasih kamu uang. Pastinya, hidupmu pasti susah banget ya. Ambilkan secangkir kopi untuk Nona ini. Kalau lagi mood bagus, mungkin aku bahkan bisa kasih kamu sedikit uang. Ji Yingning, ayah Nona Song, Song Shan, adalah bos besar perusahaan ini. Kalau kamu berani menghina Nona Song hari ini, kamu langsung dipecat.
Jadi Jahe tidak lupa kalau hari ini adalah ulang tahunku. Ini bukan untukmu. Lepas. Sekarang. Kamu sanggup bayar kalau sampai rusak? Gelang ini hadiah dari Anjahe kan? Jadi, kalian berdua sudah main serong saat aku sedang hamil. Kamu tahu? Terus kamu mau apa? Ji Yingning, kamu ngapain masih berlama-lama? Pergi ambilkan Nona Song kopinya. Kamu benar-benar nggak mau kerja lagi di sini. Kopi ini, aku yang akan menuangkannya. Ji Yingning, kamu berani menyiramkan kopi ke aku? Kamu cari mati? Tanganku cuma kepleset. Ji Yingning, jangan cari masalah. Nona Song, tolong tenang dulu. Aku akan pastikan Ji Yingning minta maaf ke kamu hari ini. Biaya bersih-bersihnya akan dipotong dari gajinya. Kalau mau aku tenang, bukan tidak mungkin. Asalkan kalian masing-masing menyiramkan secangkir kopi ke Ji Yingning, aku akan berbesar hati dan melupakan ini. Kalau tidak, kalian semua bisa keluar dari perusahaan ini. Asalkan kalian masing-masing menyiramkan secangkir kopi ke Ji Yingning, semua akan kuanggap selesai. Kalau tidak, kalian semua dipecat dari perusahaan ini. Nona Song bukan orang yang bisa kita langgar. Dia orang penting. Semuanya cepat lakukan. Kalau tidak, kalian semua keluar dari sini. Song Yue, cuman ini caranya pakai cara-cara licik untuk mempermalukan orang. Kalau sudah begini, pekerjaan ini saya keluar. Ini kontrak akuisisi yang baru saja ditandatangani. Perusahaan ini sudah bukan milik keluarga Song kalian lagi. Ini perusahaan keluarga kami. Dijual atau tidak, mana mungkin saya tidak tahu. Kamu mengacung-acungkan kontrak palsu mau nakutin siapa. Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Nona benar, kontrak akuisisi yang benar aja. Ini jelas-jelas palsu. Biar saya kasih tahu, saya bukan anak kemarin sore. Sekelompok orang yang tidak masuk akal. Ini kontrak akuisisi perusahaan kami. Anda adalah presiden grup Jiang, orang terkaya di Yuncheng. Pak Li, karyawan perusahaan Anda tidak punya etika dasar. Aku nggak nyangka kamu benar-benar CEO grup Jiangxi. Soal kejadian hari ini, terima kasih banyak. Orang terkaya di Yuncheng keluarga Song kami mungkin bukan yang teratas di kalangan elit Yuncheng, tapi kami punya pengaruh. Kamu pikir aku nggak tahu kalau orang terkaya di Yuncheng selama ini ada di luar negeri dan nggak pernah pulang? Ji Yingning, kamu pikir kamu bisa dapat jodoh kaya dan ganteng? Jadi dia palsu. Dengan kontrak akuisisi palsu, berani-beraninya kamu menyamar sebagai CEO grup Jiangxi? Bung, aku akan laporkan kamu atas penipuan. Aku heran, ternyata cuma penipu. Manajer Li Ji Yingning ini cuma orang yang nggak berguna. Kerjaannya nggak becus, dia juga menyinggung Nona Song. Kita nggak bisa pertahankan dia di perusahaan. Nona Song, jangan khawatir. Aku akan berikan penjelasan yang jelas. Perusahaan nggak butuh orang yang nggak berguna. Kamu dipecat. Pergi dari sini. Kalian semua so jagoan banget. Walaupun CEO Jiang kami sering di luar negeri dan kalian nggak kenal dia, tapi orang dengan kemampuan Ji Yingning nggak mungkin nggak berguna. Kalau aku bilang dia nggak berguna, ya berarti nggak berguna. Manajer Lee, usir mereka sekarang juga. Iya. Kalian belum dengar. Kalau nggak pergi, aku nggak akan segan-segan. Nona Ji adalah mitra Jiangxi. Menghina dia sama saja dengan menampar Jiangxi. Memangnya dia hebat apa? Sampai kamu berani menyinggung keluarga Song kami untuk melindungi si manis ini? CEO Jiang. Maaf, CEO Jiang, orang-orang saya kurang ajar. Mereka menyinggung Anda. Bukankah ini CEO Jiang yang selama ini kamu idam-idamkan? Bapak Song, Bapak gagal mendidik putri Bapak dengan benar dan Bapak tidak bisa mengendalikan bawahan Bapak. Bapak harus bertanggung jawab. Bapak Li dari Chuangmei, Shenbo, keluarga Song telah masuk daftar hitam di industri ini. Ya. Kami hampir tidak saling kenal. Kenapa dia mau membelaku seperti itu? Ibu Jiang. Nona, tolong bantu kami membujuk Ibu Jiang. Foto Anda, dia selalu membawanya selama ini. Anda pasti sangat penting baginya. Tolong bantu kami membujuknya. Benar. Kalau kamu berbuat salah, kamu harus menghadapi konsekuensinya. Aku tidak akan membantu kalian. Ibu Jiang, Pak, Anda bilang Anda punya fotoku, apa kita saling kenal? Ji Yingning. Apa kamu tidak ingat aku?
Dulu aku melihatnya secara tidak sengaja di studio seni dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi dia tidak pernah memperhatikan aku. Ibu Jiang, Ibu Jiang, Tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Yunci. Ibu Jiang, aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku tidak mengenali Anda. Aku minta maaf. Bisakah Anda memaafkan kami? Kau sudah membuat pilihanmu. Sekarang hadapi konsekuensinya. Bawa mereka pergi. Kembali. Nona Jiang. Tentang hari ini, terima kasih. Tapi kita baru saja bertemu. Kenapa kau begitu mempercayaiku? Cara kau fokus pada pekerjaanmu, itu murni, penuh tekad. Kau pantas mendapatkan kepercayaan itu. Nona Jiang, terima kasih untuk hari ini. Aku pulang dulu. Nona Ji, istirahatlah. Yingning, aku buatkan masakan favoritmu waktu kecil, iga babi asam manis. Coba cepat, lihat apakah rasanya masih sama seperti dulu. Oke. Masakan tante enaknya sama seperti masakan mama. Ini mama juga coba. Rasanya tidak berubah, persis seperti waktu aku kecil. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk apa? Nanti kalau kamu sudah jadi desainer terkenal di masa depan dan menghasilkan uang, traktir aku makanan yang lebih enak lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana wawancaramu hari ini? Rekan-rekan sekerja sepertinya semua menyukaiku. Aku bahkan membantu perusahaan menyelesaikan skandal plagiarisme. Cuma Song Yue dan supervisor sedikit menyulitkanku, tapi keduanya sudah ditangani. Yingning, kamu sekarang baru di dunia kerja, dan hati orang itu rumit. Baik dengan rekan kerja, atau dengan siapapun, kamu harus berhati-hati. Kamu tidak bisa percaya begitu saja pada semua orang seperti dulu, mengerti? Aku mengerti, Kak. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan tidak adil lagi. Manajer Ji, Yingning, aku sudah siapkan beberapa baju kerja untukmu, dan satu gaun kecil untuk Sin-Sin. Semuanya serasi dan sudah ditaruh di lemari pakaian. Pergi lihat, suka atau tidak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Tante. Pergi lihat, suka atau tidak. Ayo pergi. Manajer Ji, An Jiahe, dan Song Yue memesan ruangan privat di hotel. Rekaman pengawas menunjukkan mereka menyiapkan obat bias. Mereka mungkin berencana menyakiti Nona Ji. Sudah kuduga mereka tidak akan bersikap baik. An Jiahe. Hei, Yingning. Aku tahu aku salah, aku setuju menceraikanmu, dan aku juga bisa melepaskan hak asuh Xingxin. Tapi sebelum resmi bercerai, bisakah kita makan bersama dan berpamitan dengan baik? boleh kasih tahu waktu dan tempatnya, aku akan datang tepat waktu. Manajer Ji, apakah Anda yang akan pergi menggantikan Nona Ji? Kalau mereka ingin menyakiti Yingning, mereka harus melewati aku dulu. Yingning, aku senang sekali kamu bisa bawa Xingxin. Aku benar-benar sangat senang. Kamu nggak tahu betapa besar penyesalanku atas apa yang kulakukan padamu selama ini. Pura-pura banget. Yingning, aku tahu aku salah. Biar aku bersulang untukmu. Kumohon maafkan aku. Song Yue, kamu yakin obat ini akan bekerja? Santai saja. Aku jamin satu teguk saja dan dia akan pingsan. Lalu kita bisa berbuat apa saja padanya. Memberi obat di anggur. Trik yang sangat licik. Yingning, anggur ini ku spesialkan pesan untukmu. Ayo coba. Baiklah. Bagaimana kalau kita minum bersama? Setuju? Tentu saja. Kepalaku pusing. Apa yang kamu taruh di anggur itu? Ibu. Yingning, Yingning.
Song Yue. Masuk. Ibu. 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 Bangun. Sepertinya kali lalu pemukulan yang kau dapat di keluargaan tidak memberimu pelajaran. Kamu masih berani menyentuhku. Ji Yingning. Kamu sudah diracuni, dan kamu masih berani bersikap sombong. Aku akan memberimu pelajaran. Song Yue, tunggu dulu. Pertama buat dia menandatangani perjanjian pengalihan properti. Setelah sidik jarimu dicapkan, akan kuperlihatkan apa yang bisa kulakukan. Sin, tutup matamu. Berani-beraninya mengincar harta Yingning. Kamu cari masalah. Sin, keluar. Apalagi yang kau tunggu? Pergi! Berani-beraninya kau mengacungkan senjata di hadapanku, kurang ajar. Ji Yingning tak mungkin sehebat ini. Kecuali kau bukan Ji Yingning sama sekali. Aku tak percaya kau bisa menghindar kali ini. Anak manis yang tak tahu apa-apa. Bicara. Siapa yang menyuruhmu menculik Ji Yingning? Aku. Dia. Obat bius itu ulah Song Yue. Aku tidak ada hubungannya. Bicara. Aku yang membiusnya. Kumohon lepaskan aku. Alan, bawa beberapa orang ke sini. Beri Song Yue dan An Jiahe suntikan obat bius. Rekam adegan mesra mereka dan kirim ke para wartawan. Beritahu pengacara kita. Siapkan surat cerai Yingning dan suruh An Jiahe menandatanganinya. Ibu Jiang, ibu tidak perlu menjemputku pulang kerja setiap hari. Sudah makan? Hari ini aku lembur sedikit. Aku sudah makan di kantor. Bagus kalau sudah makan. Ayo masuk. Ibu Ji, teman-temanku sedang kumpul. Aku butuh teman pendamping. Aku ingin bertanya Ibu Ji, apakah Ibu berkenan menemaniku? Tapi kenapa aku? Ibu Ji, menurut Ibu apa artinya ketika seorang pria selalu berusaha menemui seorang wanita setiap saat? Tentu saja karena dia menyukainya. Sepertinya aku belum membuatnya cukup jelas. Ibu tidak menyadari bahwa aku sedang mengejar Ibu. Kalau begitu Ibu Jiang, seperti apa pernikahan ideal yang Ibu inginkan? Izinkan aku mengajak Ibu ke suatu tempat dulu, nanti akan kuberitahu jawabannya. Siapa itu yang bersama Jiang? Kenapa dia terlihat sangat familiar? Waduh, bukankah itu cewek yang fotonya selalu disimpan Jiang? Penampilannya biasa aja. Jiang, kenapa dia spesial banget buat kamu? Wanita manapun yang berdiri di sampingku, Jiang Yunqi, harus bisa jalan dengan bangga. Yunqi, kamu benar-benar berhasil membawanya. Ada tempat kosong di sana. Duduk dulu saja. Kamu terlalu banyak bicara. Kita masih main atau tidak? Tentu saja masih, tapi kita harus jelas dulu. Kalau aku menang, proyek pengembangan Westside jadi milikku. Kamu tidak akan menang. Kita lihat saja nanti. Tuan Zhou, gimana permainannya? Menurutmu gimana? Seperti biasa, korban pukulan Jiang. Ciuman keberuntungan. Kamu sangat perhatian. Harus diakui, ciuman keberuntungan itu benar-benar manjur. Nona Jiang, giliranmu. Yingning, kesini sebentar. Coba aja. Aku nggak bisa. Lip balmmu wanginya enak. Bisa dimanja begitu sama Nona Jiang. Pasti dia wanita terdidik dari keluarga baik-baik.
Tentu saja. Dia tidak butuh nama siapapun untuk mendefinisikan dirinya. Jangan ajak aku ke kumpul-kumpul nggak jelas lagi. Jiang, pertanyaan yang aku tanyakan waktu itu, kamu belum juga menjawabku. Seperti apa pernikahan idealmu? Tidak perlu gebyar yang megah dan romantis. Cukup bisa saling mengerti isi hati. Biasa. Sederhana. Bahagia. Tahan lama. Yingning. Mama lagi lihat apa? Tante manggil, kamu malah nggak dengar. Mama nggak lihat apa-apa. Kak, ada perlu apa? Ini perjanjian cerai yang sudah ditandatangani Anjahe. Coba lihat, seharusnya tidak ada masalah. Anjahe dengan sukarela melepas hak asuh atas Shin-Shin, Kak. Ini beneran? Dia tidak punya hak bicara dalam hal ini. Alan, serahkan dokumennya padanya. Nona Ji, ini bukti Anjiahe dan Song Yue menculik Anda dan Shin-Shin, serta penggelapan dana, dan bukti video perselingkuhan. Mereka ternyata menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan properti atas namaku. Itu keji. Yingning, Anjiahe menarik kembali pengajuan cerai selama masa tenggang. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan perceraian tanpa sengketa. Jika kamu bersedia, aku bisa membantumu mengajukan gugatan cerai. Ini hasil pemeriksaan luka kekerasan dalam rumah tangga, rekaman perselingkuhan, dan bukti penggelapan dana. Cukup untuk membuat Anjiahe dipenjara selamanya. Kak, soal perceraian ini, aku ingin berbicara langsung dengan Anjiahe. Apa yang keluargaan hutang padaku, ingin ku ambil kembali dengan tanganku sendiri. Ji Yingning, kamu sudah gila. Dulu kamu menipu ayahku, sampai dia menjual rumah keluarga kami. Sekarang hak asuh Shin-Shin juga kamu mau. Dengarkan aku, jangan harap. Hak asuh Shin-Shin adalah milikku. Kamu tidak ada hubungannya sama sekali. Berhenti bicara omong kosong. Ayahmu yang jual rumah itu untuk selingkuhannya. Apa hubungannya denganku? Keluargaanmu menyiksa Shin-Shin setiap hari. Kamu punya hak apa untuk minta hak asuhnya? Terus kenapa? Shin-Shin juga anakku. Memukulnya sekali-kali. Apa masalahnya? Menikahi ayam, ikuti ayam. Menikahi anjing, ikuti anjing. Kamu sudah menikah denganku. Jadi kamu harus memberikan segalanya untukku. Cukup. Ini video waktu itu kamu minta ketemu di kamar hotel dan bersekongkol dengan Song Yue untuk membiusku. Dan ini bukti perselingkuhanmu dengan Song Yue selama pernikahan kita. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menarik pengajuan cerai, aku akan bawa bukti ini dan gugat cerai di pengadilan. Kamu berani menjebak aku. Terus kenapa? Kamu berani menghindar. Sepertinya kamu memang minta dipukul. Anjiahe, jangan sentuh aku. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Ibu Jiang, kamu lagi ngapain di sini? Tunggu di luar. Aku tadi di sebelah lagi bahas bisnis. Kebetulan lewat, terdengar kamu lagi bertengkar dengan seseorang. Jadi aku masuk. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku cuma lagi urusin perceraian. Jadi Ji Yingning, sekarang aku tahu kenapa kamu ngotot mau cerai. Rupanya kamu sudah punya orang lain. Dan berani-beraninya kamu menuduh aku yang selingkuh? Pak, saya sarankan Anda berhati-hati dengan ucapan Anda. Kalau tidak, saya akan mengambil tindakan hukum dan menuntut Anda karena fitnah. Ibu Ji, saya punya tim hukum yang terbaik. Entah Anda mau menuntut karena fitnah atau mengajukan gugatan cerai, bisa langsung ke mereka. Anjiahe, aku akan ajukan gugatan cerai lagi. Aku peringatkan kamu, lebih baik kamu kooperatif. Kalau tidak, aku tidak akan berikan keringanan. Tidak mungkin. Kecuali kamu kembalikan rumah itu atau kamu rela melepaskan hak asuh An Sing-Shin. Kalau tidak, aku tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Anjiahe, kalau kamu bersikeras, bukti bahwa kamu menggelapkan dana perusahaan akan sampai ke kantor pajak dan polisi. Aku tetap bisa mengajukan cerai, dan kamu akan masuk penjara. Kau benar-benar membuatku terpojok. Ji Yingning, kau akan membayarnya. Akhirnya ini semua berakhir. Nona Ji, aku sudah menceritakan tentang pernikahan idealku. Sekarang, bisakah kau ceritakan apa pendapatmu tentang pernikahan yang seharusnya? Dengan begitu, aku akan punya arah untuk berusaha mencapainya. Bapak Jiang, kau melihatnya sendiri. Pernikahan terakhirku benar-benar berantakan. Saat ini aku bahkan tidak tahu seperti apa pernikahan idealku seharusnya.
Nona Ji, bab itu sudah tertutup. Kau masih punya hidup panjang di depan. Bagaimanapun juga kau harus mengikuti kata hatimu. Jangan khawatir, aku akan menunggumu. Xiao Yue, aku menceraikan Ji Yingning untukmu. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Aku bangkrut, dan aku masih harus menafkahi orang tuaku. Bisakah kau meminjamkan aku sedikit uang untuk bertahan hidup? Aku tidak punya uang. Keluargaku dibuat bangkrut oleh pria tampan milik Ji Yingning itu. Rumah yang kau tinggali ini adalah satu-satunya harta yang masih kumiliki. Aku sedang berpikir untuk menjualnya untuk mendapatkan uang tunai. Xiao Yue, aku salah. Aku akan menyuruh orang tuaku keluar dan bekerja sebagai satpam atau tukang bersih-bersih untuk menghasilkan uang untukmu. Rumah ini, kau tidak boleh menjualnya. Kalau kau jual, kita tidak akan punya tempat tinggal. Xiao Yue. Wang Mei, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau terus-terusan menyiksa dan memperlakukan Ji Yingning dengan buruk, dia tidak akan menuntut perceraian. Kita tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini. Dasar perempuan tua. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kalau bukan karena kau selingkuh dan menjual rumah, kita tidak akan berakhir seperti ini. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Dasar perempuan tua, beraninya kau memukulku. Aduh. Jadi kamu Ji Yingning. Kamu tidak terlihat istimewa. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti perintahku. Ngerti? Halo, dan kamu siapa? Manajer Zhang tidak memberitahumu, aku Wu Chanchan, putri sulung keluarga Wu, salah satu keluarga terkaya di Yuncheng. Mulai hari ini, kamu akan mengikuti instruksiku. Kalau bukan karena Yunci, aku tidak akan repot-repot datang ke perusahaan sampah ini. Kantor pusat membutuhkan lukisan yang luar biasa untuk mengikuti kompetisi desain. Kalau menang, penanggung jawabnya akan langsung dipromosikan jadi direktur. Anggota proyek dapat kenaikan gaji 30%. Kalian bisa mengajukan diri sekarang. Manajer, saya ingin ikut kompetisi ini. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, ya? Kamu cuma pemula. Apa yang membuatmu merasa layak ikut kompetisi penting seperti ini? Pak Zhang, saya rasa menjadi pemula tidak mendiskualifikasi seseorang dari kompetisi semacam ini. Lagi pula, kalau bicara soal pendatang baru, tim leader Wu juga baru mulai hari ini, kan? Kalau begitu, kalian berdua ajukan sketsa desain. Manapun karya yang mendapat evaluasi internal terbaik akan menjadi yang kita ikutkan. Ji Yingning, Yunci, dan tempat di kompetisi itu, kamu jangan sentuh keduanya. Akhirnya selesai menggambar sketsa desainnya. Sudah lewat tengah malam. Masih bekerja sampai larut malam? Aku baru saja selesai menggambar sketsa desain. Bu Jiang, ada apa sampai ke sini? Ini burung phoenix yang bangkit dari abu. Tidak hanya paduan warnanya yang cocok, komposisinya juga sempurna. Benar-benar menangkap keagungan makhluk mitos Tiongkok. Layak menjadi karyamu. Aku menunggu sebentar di bawah, tapi tidak melihatmu turun. Jadi aku naik untuk mengecek. Terima kasih, Bu Jiang. Mendengar kata-katamu, aku jadi lebih percaya diri untuk ikut kompetisi. Kamu masih memanggilku Bujang? Yingning, antara kita berdua seperti ini, bukankah terasa terlalu formal? Kalau begitu, Yunci. Ayo, aku ajak kamu makan. Sayang sekali, Ji. Kesempatan ikut kompetisi ini bukan untukmu. Aku percaya pada kemampuanku sendiri. Cih, seberbakat apapun kamu cuma cocok jadi batu loncatanku. Setelah keputusan bulat dari pimpinan senior, untuk kompetisi desain ini, perusahaan akan merekomendasikan Wu Chanchan untuk berpartisipasi. Pak Manajer Zhang, aku ingin melihat karya Wu Chanchan. Sketsa ini persis seperti milikku, Pak Manajer Zhang. Aku cuma mengirim sketsa ini ke Bapak. Lalu kenapa sekarang namanya jadi Wu Chanchan? Ji Yingning, belum cukupkah kamu membuat masalah? Kalau kalah, terimalah dengan lapang dada. Sketsa ini hanya pernah dikirim ke aku oleh Wu Chanchan. Berhentilah membuat keributan di sini. Chanchan itu anak perempuan dari keluarga kaya dan terpandang. Dia lulusan sekolah seni ternama. Masa iya dia mencuri sketsamu? Menurutku, kamu cuma iri pada Chanchan, sengaja memfitnahnya. Jangan kira karena Presiden Jiang pernah membelamu, lalu kamu bisa berpikir, bisa terbang ke dahan dan menjadi phoenix. Ji Yingning,
Coba lihat dirimu sendiri, kamu ini orang seperti apa? Kamu kan seorang ibu rumah tangga yang sudah bercerai. Masih berani bermimpi mengambil milikku? Aku punya bukti untuk membuktikan sketsa ini milikku. Pak Manajer Zhang, waktu aku mengirim sketsa ke Bapak, ada catatan obrolannya. Kalau Bapak bisa buktikan Wu Chanchan mengirimnya lebih dulu dariku, maka aku akan mengakui kalau aku yang cari gara-gara. Cukup Ji Yingning. Di sini saya yang berkuasa. Kamu menuduhku berbohong, sudah kukatakan. Desain ini milik Wu Chanchan. Benar. Kalau kamu tidak terima keputusan dari manajemen senior, ya langsung kemas barang-barangmu. Pergi. Pak Manajer Zhang, Anda jelas-jelas memihak Wu Chanchan. Bilang aku memihak, ada buktinya. Kalau tidak ada, diam. Baik, rapat selesai. Nona Wu, tunggu sebentar. Nona Wu, ini sketsa yang didesain Ji Yingning. Kamu bisa lihat, komposisi dan penggunaan warnanya sangat bagus. Tapi kedua sketsa ini pada dasarnya sama. Para pengambil keputusan akan langsung tahu. Jangan khawatir soal itu. Versi final yang diserahkan hanya akan memakai namamu. Bagus. Ji Yingning, jangan berani-berani ambil milikku. Pak Manajer Zhang, masalah ini saya minta penjelasan. Kalau tidak, saya tidak akan pergi. Wu Chanchan, kamu gila. Aku adalah putri keluarga Wu. Aku akan menikahi Yunqi nanti dan akan menjadi nyonya perusahaan ini. Memercikan air ke kamu. Kenapa? Ingat baik-baik, kerjamu adalah milikku. Tempat di kompetisi ini, aku yang ambil. Chan-Chan akhirnya keluar. Ada yang kirim bunga untukmu. Halo, permisi. Yang mana Ibu Ji? Ini dari Ibu Jiang. Dia mengirimkan bunga ini untukmu. Selamat ya atas lolosnya ke kompetisi. Halo, saya Ibu Ji. Ji Yingning, berani sekali kamu. Kartunya jelas-jelas bilang dari Presiden Jiang untuk yang dapat tempat di kompetisi. Chan-Chan itu calon Ibu Jiang. Bunga ini pasti untuknya. Kan kamu yang dapat tempatnya. Nona yang ini, Nona Wu. Bukan Ibu Ji manapun. Pasti ada kesalahan di kartunya. Terserah, kalian semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapapun yang kalian bilang, ya begitulah. Untuk merayakan keberhasilanku masuk kompetisi, malam ini, aku yang traktir. Asik. Halo, Ning. Sudah terbiasa dengan pekerjaan barunya? Ji Yingning, masih ada waktu buat teleponan. Sepertinya pekerjaanmu belum cukup berat. Dokumen-dokumen ini, kalau tidak selesai malam ini, jangan harap pulang. Pak Zhang, peserta lombanya sudah diputuskan kan? Wu Chanchan yang akan ikut. Kenapa aku yang harus terus mengerjakan konsep desain lanjutannya? Ji Yingning, menyuruhmu mengerjakan proyekku sudah merupakan bantuan dariku. Aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Jangan tidak tahu, terima kasih. Wu Chanchan mentraktir makan malam hari ini. Kalian semua boleh pulang sekarang. Pekerjaan yang belum selesai serahkan saja pada Ji Yingning. Oke. Yingning, ribut-ribut apa di sana? Apa rekan kerjamu tidak akur denganmu? Gak apa-apa, Kak. Semuanya sangat baik padaku. Aku harus kembali bekerja. Nanti kita bicara lagi. Presiden Ji Jiang Yunqi, CEO Grup Jiang, telah mengirim proposal kolaborasi. Yingning kayaknya ada yang tidak beres. Siapkan mobilnya, aku akan menjemputnya sendiri. Banyak sekali. Kapan aku bisa menyelesaikannya? Ji Yingning, berani-beraninya kau mencuri dariku? Aku akan memberimu pelajaran. Jangan coba-coba membohongiku. Kalau aku menghabiskan $50.000 untuk informasi palsu, aku akan bikin hidup kalian sengsara. Jangan khawatir, Nona Wu. Setiap kali aku memukuli Ji Yingning, aku mengurungnya di ruang penyimpanan yang gelap gulita. Dia sangat takut gelap. Di kegelapan itu dia akan menjadi gila. Jangan.
Masih berapa lama lagi? Jangan pukul aku. Keluarkan aku. Yingning. Yingning, Jangan pukul aku. ada apa? Aku punya klaustrofobia. Tidak apa-apa. Ambil napas dalam-dalam. Berdiri perlahan-lahan, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Yingning, aku akan mengantarmu pulang dulu. Aku akan menyuruh seseorang menyelidiki kejadian hari ini dengan tuntas. Aku akan memberimu penjelasan. Sepertinya kita tidak perlu. Kak, kamu di sini ngapain? Aku khawatir. Aku datang menjemputmu. Kalian, Yunci, biar aku perkenalkan. Ini dia kakak kembarku, Ji Ying Luo. CEO Grup Xingyao, Ji Ying Luo. jadi Anda adalah Nona Ji dari grup Xingyao. Sudah lama mendengar tentang kemampuan Anda. Menantikan kerja sama kita besok. Sampai jumpa besok, Nona Jiang. Dia bagaimana? Apa yang terjadi pada Yingning? Demam tinggi dan koma yang tiba-tiba. Nona Ji pasti ketakutan dan ketidaknyamanan karena kelelahan. Pasti ada hubungannya dengan kejadian tadi malam. Aku akan pergi ke Chuang Mei sekarang untuk mencari jawaban. Ji Yingning, aku jelas-jelas mematikan lampumu tadi malam untuk memicu klaustrofobiamu. Aku tak menyangka kau akan selamat sepenuhnya hari ini. Kerjamu kemarin belum selesai, tapi malah pulang cepat dan berdandan menor. Kau cuma mau menggoda Presiden Jiang. Kembali kerja, sekarang. Beraninya kau bicara seperti itu? Ini adalah grup Xingyao. Tidak usah. Aku ingin melihat sendiri bagaimana mereka menindas Yingning. Presiden Ji. Presiden Jiang kami sedang sibuk menyelidiki penyebab kecelakaan Nona Ji. Tolong tunggu sebentar, aku akan memanggil beliau. Suruh dia cepat datang. Direktur Zhang. Kak Yunci datang ke perusahaan secara pribadi untuk menyelidiki kasus Ji Yingning. Kalau begitu, mencuri sketsa rancangan Ji Yingning. Tidak akan ketahuan kan? Jangan khawatir, Nona Wu. Semua rekaman CCTV sudah diatur. Bukan hanya rancangannya yang tidak bisa dilacak, tapi juga perbuatanmu memadamkan listrik di kantor kemarin tidak akan meninggalkan jejak. Direktur Zhang, Anda benar-benar jauh pandang. Begitu aku menjadi Nyonya Jiang, Anda akan jadi direktur utama perusahaan Jiang. Kau cari masalah. Beraninya kau menindas Yingning seperti ini? Kamu cari masalah ya? Beraninya kamu menggertak Yingning seperti ini. Ji Yingning, kamu pasti cari mati ya, menyelonong masuk ke kantorku. Tahu tidak, akan kusuruh satpam mengusirmu. Yang akan diusir hari ini justru kamu. Sepertinya kamu benar-benar ketakutan setengah mati kemarin. Sampai-sampai kepribadianmu berubah total. Ji Yingning, lepasin aku, kau gila? Aku akan melaporkanmu karena penganiayaan. Kamu berani mematikan listrik dan menakuti adikku. Sekarang kamu akan menanggung akibatnya. Ya ampun, tak kusangka Ji Yingning punya kekuatan sehebat itu. Untungnya aku tak pernah macam-macin dengannya. Sekarang kamu sendiri yang tanggung. Pasti itu telepon dari ayahku. Ayahku akan membuatmu membayarnya. Nona Wu, kami hanya menjual informasi itu untuk uang. Kami tidak akan berbohong padamu. Ji Yingning tidak mungkin baik-baik saja. Pasti ada yang tidak beres di sini. Halo? Nona Wu, kau dengar? Kamu benar-benar berani bersekongkol dengan keluargaan untuk menyakiti adikku. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat untuk ini. Aku peringatkan kamu. Jika ada yang berani menggertak adikku lagi, aku yang mengakhiri hidupmu. Yunci. Tang, selamatkan aku! Presiden Ji, masalahnya telah diselidiki. Ini Wu Chanchan mencuri sketsa desain, dan ini rekaman pengawasannya memotong aliran listrik di lorong.
Tidak mungkin. Mengapa Yunqi memanggil Ji Yingning Presiden Ji? Mustahil. Bagaimana mungkin Yunqi memanggil Ji Yingning Presiden Ji? Ini adalah Presiden Grup Xingyao, kembaran perempuan Ji Yingning, Ji Yingluo, Presiden Ji. Ternyata grup Xingyao, kekayaannya setara dengan sebuah negara. Jadi itu artinya, identitas Ji Yingning jauh lebih hebat daripada Wu Chanchan. Nista tidak mungkin. Ji Yingning cuma seorang ibu rumah tangga yang bercerai. Akulah nona keluarga Wu. Nanti, aku akan menikahi Yunqi dan menjadi nyonya kaya. Ini tidak mungkin. Wu Chanchan, aku tidak pernah bilang akan menikahimu. Kau mencuri sketsa desain Yingning dan sengaja mematikan listrik untuk menakutinya. Aku akan bawa bukti ini dan serahkan satu persatu ke bagian hukum untuk memintamu bertanggung jawab atas segalanya. Satpam, bawa Wu Chanchan pergi. Ji Yingning, tidak hanya kau merebut Yunqi dariku, tapi kau juga merebut tempatku di kompetisi. Beraninya kau. Kau tunggu saja, aku akan minta Anja dan Song Yue turun tangan dan buka masa lalumu yang menyedihkan ke publik. Presiden Ji, jangan khawatir. Karya Yingning sudah aku ajukan. Dengan bakatnya, dia pasti akan menang hadiah. Bagus. Aku akan beri kabar baik ini kepada Yingning. Kali ini perusahaan desain Chuang Mei bisa memenangkan medali emas dalam kompetisi berkat Nona Ji Yingning dan karyanya dari Abu Bangkit Kembali. Mari kita undang Nona Ji Yingning untuk berbicara. Terima kasih atas pengakuannya. Lukisan dari Abu Bangkit Kembali menceritakan kisah dua gadis yang mengatasi kesulitan. Kuharap setiap gadis dalam hidup yang mengalami kesulitan bisa menjadi mandiri dan kuat, seperti Phoenix yang bangkit dari abu. Ji Yingning, kau cuma wanita yang mengandalkan pria untuk menaiki tangga, kau pencari harta. Mengandalkan sudah mendaki ke Jiang Yunqi, kau hancurkan bisnis keluarganya. Kupikir medali emasmu juga didapat dengan mengandalkan pria dan dibeli dengan uang, kan? Benar. Aku adalah mantan suami Ji Yingning. Aku bisa buktikan bahwa dia sudah lama bersama pemuda tampan ini. Tidak hanya dia memaksa bercerai denganku, tapi dia juga membuatku pergi tanpa apa-apa. Wanita dengan moral busuk seperti dia, wanita menyedihkan, sama sekali tidak pantas menang hadiah. Apakah yang mereka katakan benar, Nona Ji? Apakah Anda menipu publik dan juri? Apa yang mereka katakan benar? Kamu sudah berbohong selama ini, publik dan para juri. Semuanya, jangan percaya mereka. Saya dan Nona Jiang Yunqi, selama pernikahan saya, sama sekali tidak ada hubungan yang tidak pantas. Setelah saya mengajukan cerai, hubungan kami murni profesional. Sedangkan untuk medali emas kompetisi ini, setiap catatan penilaian dari kompetisi, semuanya dapat dilacak, sama sekali tidak ada kepalsuan. Saya jamin dengan reputasi bertahun-tahun saya di industri. Karya Nona Ji Yingning dalam kompetisi ini lahir kembali dari abu, kualitasnya jauh melampaui yang lain. Begitulah cara karyanya berhasil meraih dalam kompetisi ini, nilai sempurna, memenangkan tempat pertama. Keunggulannya tidak terbantahkan. Tuan Lin telah bertugas sebagai juri untuk 3 kompetisi desain internasional. Dia selalu adil dan ketat. Kata-katanya sangat dapat dipercaya. Itu tidak mungkin, bahkan jika penghargaannya sah. Wanita ini, sebelum perceraiannya, sudah terlibat dengan Jiang Yunqi. Ini merusak moral. Bahkan jika wanita seperti itu punya bakat, dia tidak pantas mendapat medali emas. Ini mantan nona muda dari grup Song. Keluarga Song pernah di Yuncheng. Keluarga yang terkemuka dan terhormat. Dia tidak akan berbohong kepada semua orang di depan umum. Nona Ji Yingning, bukankah seharusnya kamu memberikan penjelasan kepada semua orang? Song Yue, jelas-jelas kamu yang, saat aku hamil, selingkuh dengan mantan suamiku, An Jiahe, selama pernikahan kami. Dan sekarang kamu memfitnahku. Kamu benar-benar serigala berbulu domba. Kamu ngomong sembarangan. Benar, Ji Yingning. Kamu tidak punya bukti. Kamu cuma memfitnahku. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Hari ini, aku akan membongkar perbuatan jahat keluarga mantan suamiku, An Jiahe, selingkuh dengan Song Yue selama pernikahan kami, menyebabkan aku mengalami kekerasan dalam rumah tangga jangka panjang. Wang Mei pilih kasih pada anak laki-laki. Kepercayaan tahayulnya menyebabkan keguguranku. An Qingguo munafik dan penipu. Dia membiarkan kesalahan keluarganya. Ji Yingning, kalau kamu sakit, pergilah berobat. Aku sudah pergi dengan tangan kosong dan melepas hak asuh anak perempuanku. Kenapa kamu masih memfitnahku? Apa aku memfitnahmu? Semua orang akan melihat sendiri. Cepat matikan layarnya. Cepat, matikan layar listriknya.
Anjiahe Songyue sudah jelas kau yang tak tahu malu, masih mau menjebakku. Sungguh memalukan. Pakan apa isi video itu nyata? Apa kau selingkuh dari pasanganmu dan sudah lama melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrimu? Nona Song, kau tahu Pak An sudah menikah, tapi kau masih berhubungan dengannya, bahkan bersekongkol dengan orang lain untuk menjebak Nona Ji. Ada yang mau kau jelaskan soal ini? Anjiahe, baiklah. Aku saja belum cukup. Masih main dengan perempuan lain. Beraninya kau menghadapiku? Cukup. Kalau bukan karena latar belakang keluargamu yang baik, aku tidak akan tahan dengan sifat manja putri rajamu itu. Anjiahe, kau memang cowok ganteng. Songyue, sekarang kau lihat jelas siapa Anjiahe, cowok ganteng ini. Sebagai sesama perempuan, ku beri kau nasihat. Sebaiknya jangan memilih pria dari tempat sampah. Ji Yingning, kau masih berani mengejekku? Ini semua ulahmu. Akan kubunuh kau. Siapa ini? Telepon aku sekarang. Aku ayahmu, sayang. Masih berani macam-macam dengan Ji Yingning. Kau tahu di belakangnya, didukung oleh grup Xingyao. Pulang sekarang juga, dasar. Atau aku yang datang dan patahkan kakimu. Ayah, jangan marah. Aku pulang sekarang. Anjiahe, sekarang giliranmu. Tidak, aku tidak salah. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini pada keluargaan kami. Ji Yingning, dasar gadis tak tahu terima kasih. Keluargaan kami membesarkanmu selama 10 tahun. Memberi makan dan pakaian. Dan begini caramu menyakiti seluruh keluarga kami? Xingxin masih menunggu ayah pulang. Mau kau rusak masa kecil Xingxin seperti ini? Pantaskah kau jadi seorang ibu? Wang Mei, berani sekali kamu menyebut Xinxin. Dia tinggal dengan keluargamu, keluarga An, dan kamu tahu persis bagaimana kamu menyiksanya. Kamu tahu di dalam hatimu. Aku tidak peduli. Sehari sebagai suami istri, 100 hari penuh rahmat. Bahkan jika Jiahe salah, kamu tidak bisa begitu saja menghapusnya sepenuhnya. Kami sudah tua sekarang. Kamu harus merawat kami. Kalau tidak, aku akan datang ke sini dan buat keributan setiap hari. Kamu tidak akan punya ketenangan sejenak pun. Kamu. Mari kita lihat siapa yang berusaha menyusahkan hidup adikku. Wang Mei, kamu masih berani cari masalah? Sepertinya kamu memang ingin pensiun di penjara. Dan siapa sih kamu ini? Berani-beraninya mengajari aku? Setelah berkali-kali aku beri pelajaran, kamu masih tidak tahu siapa aku. Aku adalah kakak Ji Yingning, Ji Yingluo. Tidak mungkin. Bukankah kamu sudah lama mati karena sakit? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Mina, hanya aku hidup, aku mendirikan Starlight Group. Aku menemukan Yingning. Mulai sekarang kami akan hidup bahagia. Dan untuk kamu bisa perbaiki diri di penjara. Anjiahe, kamu dicurigai melakukan penculikan dan ancaman dan penganiayaan dengan sengaja. Silakan ikut kami. Wang Mei, kamu dicurigai melakukan penganiayaan anak dan percobaan pembunuhan. Silakan ikut kami. Buang seluruh keluargaan dari sini. Kamu... Dengan ini saya nyatakan, mulai hari ini adik saya, Ji Yingning, secara resmi menjadi satu-satunya pewaris Starlight Group. Yingning, pernikahan idealmu seperti apa? Dulu kupikir, pernikahan adalah pengorbanan menahan malu dan beban. Tapi sekarang aku paham kalau pernikahan yang ideal itu saling mendukung dan sukses bersama. Jiang Yunci, aku mau bekerja sama denganmu membangun pernikahan ideal kita. Aku akan lakukan semua yang bisa kulakukan untuk melindungimu dan Xinxin seumur hidup dan tidak mengkhianati kepercayaanmu. Ibu, apa aku akan punya ayah baru? Kalau Xinxin mau, mulai sekarang aku akan merawatmu seperti keluarga. Xinxin, bisa bantu paman bawa bunganya? Ibu, nanti ada kejutan. Yingning, sepertinya ada yang punya rencana besar hari ini. Kak, jangan sembunyikan dariku. Ibu, ini bunga dari Paman Jiang untuk ibu. Aku kasih tahu rahasia ya, aku juga suka sama ayah baru ini. Ibu tahu.
Aku tahu kamu pernah terluka dalam pernikahan. Tapi aku tetap ingin memintamu untuk percaya padaku sekali ini. Berikan aku kesempatan untuk merawatmu. Ji Yingning, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Jangan lihat. Ibu, lihat kan? Aku dan kakakku sekarang sama-sama hidup bahagia.